daring ini kapasitasnya menjadi meningkat. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Kenapa kualitas tadi? Karena materi-materi yang diberikan di dalam e-learning adalah materi-materi yang diberikan oleh langsung pada narasumbernya. Ya, dosennya dosen yang sudah expert di bidangnya. Perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, di Aptikom itu anggotanya hampir 1.200 perguruan tinggi. Dari 1.200 perguruan tinggi itu sebagian besar ada di luar wilayah Jawa, di mana dosen dan mahasiswanya itu masih jeruk makan jeruk. Dosen baru lulus ngajar S1. Bisa dibayangkan kedalaman materi, bisa dibayangkan kualitas materi gitu ya, yang diserap oleh mahasiswanya. Dengan model seperti ini, mahasiswa bisa langsung kuliah pada sumbernya, ada ahlinya. Kemudian materi yang didapatkan melalui kuliah daring ini bisa dikredit transferkan, diakui di perguruan tingginya menjadi mata kuliah yang dia sudah tempuh. Next. Ini tujuannya, tujuan, sasaran, strategi. Saya nggak usah baca. Next. Modelnya. Next. Ya, ini model-model yang diambil oleh PDITT, model-model dari luar yang diambil, yang dijadikan contoh ya, yang dijadikan contoh, diambil yang terbaik dan dijadikan materinya PDITT. Next. Nah, proses kuliah daring nanti, itu mahasiswa mendaftar kuliah, baik mahasiswa perorangan maupun perguruan tingginya, daftarnya ke Dikti. Daftar ke Dikti, kemudian mahasiswa unduh mata kuliahnya, kemudian materi ini nanti bisa materi berupa course maupun berupa SKS. Jadi yang course nanti keluarnya sertifikat keahlian. Kemudian kalau yang SKS nanti keluarnya menjadi SKS yang diakui oleh perguruan tingginya. Ya, ini proses belajar mengajar. Next. Nah, di dalam pengelolaan perguruan tinggi konvensional antara pembuat materi kuliah, penyelenggara kuliah, penyelenggara program, penyelenggara layanan itu satu, yaitu perguruan tinggi. Tapi di dalam kuliah daring tadi, next, seperti ini. Konsep yang pertama di dalam model yang pertama di dalam penyelenggaraan daring itu, yang membuat mata kuliah sendiri, yang menyelenggarakan kuliah juga sendiri, yang melaksanakan program sendiri, kemudian penyedia layanan juga sendiri. Jadi pesertanya berupa mahasiswa bisa berhubungan dengan penyedia layanan, kemudian penyedia layanan berhubungan dengan penyelenggara program. Ya, seperti Aptikom itu fungsinya adalah 1 dan 2, merah dan hijau, membuat materi dan penyelenggara kuliah. Sedangkan penyelenggara programnya adalah perguruan tinggi yang masuk dalam konsorsium Aptikom tadi. Penyelenggara programnya sementara ini adalah STIMIK Amikom Yogyakarta dan Universitas Atmajaya. Next. Ya, ini kalau disimpelkan seperti ini, pembuat mata kuliah mengunggah, kemudian penyelenggara program mengakui. Next. Ya, ini model ketiga, ada model ketiga, model keempat, model kelima. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa sendiri ya.
Karena slide saya ini ada 6 slide dan harus disampaikan semuanya, katanya Prof. Eko. Yang penting teman-teman punya gambarannya dulu, nanti detailnya kan bisa dibagikan atau download, bisa lebih detail gitu. Oke, next. Ya, ini model 4, next. Next. Ya, jadi nanti ada agregat nasional itu dikti, kemudian ada agregat asosiasi, kemudian ada perguruan tinggi, ada program studi, dan mata kuliah. Ini hierarki dari penyelenggaraan kuliah daring. Ya, jadi administrasi nasionalnya nanti agregatnya ada di Dirjen Dikti, kemudian Dirjen Dikti nanti agregasi di bawahnya ada konsorsium, ya ada asosiasi, kemudian konsorsium dan asosiasi, di bawahnya ada perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi gitu ya. Kemudian perguruan tinggi punya program studi dan program studi punya mata kuliah. Perlu saya informasikan sebelum saya lupa, 2014 nanti hanya ada 2 program studi yang di e-learningkan. Salah satunya adalah informatika. Nanti di 2015 kita lihat jadwalnya. Next. Ya, ini skema perkuliahannya. Next. Next. Ya, ini ada beberapa skema perkuliahannya. Next. Oh, nggak berubah. Habis. Oke. Terus. Next. Ya. Ini targetnya pemerintah 2014-2015. Di 2015 adalah penambahan mata kuliah dari 2 program studi yang ditentukan di 2014 tadi, informatika dan apa, satunya belum. Kemudian di 2016 itu penambahan materi lagi, sudah nambah program studi kalau nggak salah, 2017 dan sampai 2018 dan seterusnya. Next. Ini rencana operasionalnya. Jadi di 2014 itu ada 6 perguruan tinggi yang menyediakan 30 modul tadi. Sekarang sudah jadi 31 ya, perguruan tingginya 5 tadi. ITB, ITS, UGM, UI, ditambah konsorsium. Kemudian di 2015 mata kuliahnya menjadi 150 mata kuliah untuk 2 program studi, kelasnya 5. Kemudian 2016 4 program studi, 2017 6 program studi, dan 2018 8 program studi. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang di Telkom University, di prodi apa gitu ya, syarat utamanya tadi akreditasi. Kalau akreditasinya sudah A, itu boleh mengajukan izin. Belum tentu diizinkan, tapi boleh mengajukan izin. Kemudian kalau akreditasinya sudah B, boleh melaksanakan di bawah 50%. Boleh melaksanakan kuliah daring di bawah 50%. Jadi kalau jumlah mata kuliahnya 40, boleh dilaksanakan 19 mata kuliah. Yang dimaksud 50% itu bukan 50%-nya tatap muka langsung, 50%-nya online, bukan. Yang dimaksud dengan 50% adalah 50% mata kuliahnya. Kalau satu mata kuliah yang sudah dilakukan melalui e-learning, itu 100% e-learning. Bukan separuh-separuh lagi, bukan blended lagi. Jadi yang dimaksud 50% adalah 50% total SKS di prodi itu.
Ya, kalau jumlah mata kuliah tadi saya sebutkan, kalau jumlah mata kuliah 40, di bawah 50%-nya adalah 19 tadi ya, 19 mata kuliah. Yang 19 mata kuliahnya itu dilaksanakan secara online penuh. Yang 21 mata kuliahnya dilaksanakan secara reguler. Nah, mekanismenya seperti apa? Silahkan perguruan tinggi menyiapkan. Cara menyiapkan bahannya seperti apa? Kami siap membantu. Oke, next. Ya, berikutnya. Ya, ini langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama pasti materinya dulu, disiapkan modul-modulnya, modul pembelajarannya tadi. Modul pembelajarannya, intinya modul pembelajaran e-learning itu bagaimana caranya orang membaca materi itu tanpa Bapak Ibu sekalian, dia bisa. Berarti materinya harus komunikatif.